Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam, Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani STPMT. Kami hormati Bapak Direktur GTK Madrasah, Bapak Dr. Muhammad Zain MAG. Yang kami hormati Koordinator Komponen 3 GTK Madrasah Berbagi, Dr. Ainur Rafiq MAG. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Haji Abdurrahim SH MSI. Yang kami hormati penanggung jawab kajian keislaman GTK Madrasah Berbagi, Bapak Muhammad Lutfi MAG, serta Bapak Ibu Guru hebat, Bapak Ibu Guru Madrasah hebat di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang hadir pada kajian keislaman pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama selalu menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya. Pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka thalabul ilmi untuk saling berbagi, saling meningkatkan kompetensi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang nanti akan membawa kebaikan, kemaslahatan di masa-masa yang akan datang, baik untuk anak-anak kita, keluarga kita, maupun masyarakat kita. Salawat salam tak lupa mari kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua serta keluarga kita nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat pertolongan. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah kajian keislaman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini, hari Kamis tanggal 25 Oktober 25 November 2021 bertepatan dengan Hari Guru. Perkenalkan, saya Nasibuddin MAG dari Manungsa Tungawi akan membersamai mendampingi Bapak narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Haji Abdurrahim SH MSI dari Tambak Beras Jombang. Marilah kita buka kajian keislaman pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya izinkan kami menyapa narasumber kita, Bapak Haji Abdurrahim SH MSI. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Ustaz, di kajian keislaman pada pagi hari ini. Sehat, Ustaz, nggih? Alhamdulillah sehat. Mohon izin untuk saya bacakan kurikulum kita Ustaz sebelum menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, narasumber kita pada pagi hari ini adalah Ustadz Haji Abdurrahim SH MSI. Beliau tempat tanggal lahir Lamongan 20 Mei 1961. Berarti satu kampung dengan PJ kita, Pak Lutfi, Babat Lamongan. Ya.
Kemudian alamat beliau berada di Sambong, Dukuh, Jombang, Jawa Timur. Adapun jabatan beliau sehari-hari sebagai Kepala MA Muta'alimin Muta'alimat Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Kemudian adapun tugas yang lainnya, beliau sehari-hari sebagai guru ngaji di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Baiklah Bapak Ibu, saya kira demikian sekilas tentang kurikulum vitae beliau. Nanti kalau masih kurang bisa ditambahkan Bapak Ustadz kita. Untuk selanjutnya perlu kami sampaikan kepada Bapak narasumber bahwa nanti untuk pemaparan materi kurang lebih sekitar 40 menit. Kemudian sisa waktu nanti kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Adapun tema yang akan disampaikan pada pagi hari ini adalah tentang kaidah fiqhiyah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Demikian untuk selanjutnya sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak narasumber. Monggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsira. Shalawatullah wa salamuhu ala rasulina al-karim. Al-mab'us rahmatan wa hudan lil alamin. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mahdiyin. Wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan para pimpinan di kajian keislaman pada pagi ini, dan juga yang saya hormati Bapak moderator, dan juga yang saya hormati pula Bapak koordinator kajian keislaman di ketiga madrasah ini. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka tafaqquh fiddin, untuk bisa memahami ajaran Islam dengan baik sehingga dapat kita terapkan di negara kita Republik Indonesia ini. Para Bapak Ibu guru madrasah yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami akan mengkaji tentang salah satu kaidah fikih kubro yang ada 5, tapi kami akan ambil 1, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taysir, dan penerapannya di masalah-masalah furu'iyah. Kajian pada pagi ini adalah saya ambil dari buku atau kitab yang saya karang sendiri sebagai materi pembelajaran di madrasah kami, yaitu di Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Kitab yang saya karang ini adalah berjudul As-Safinatu Ad-Dhahabiyah Bisarhil Fawaidil Bahiyah Bisarhil Fawaidil Bahiyah fi Nadmil Qawaidil Fiqhiyah. Jadi ini salah satu materi pembelajaran di madrasah kami, yaitu Qawaid Fiqhiyah. Kemudian saya sarai supaya untuk mempermudah pada anak-anak. Dan ini pada pagi ini saya ambil untuk kajian di forum ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Jadi makna al-qaidah, al-makna al-ijmali annal masyaqqata allati yajiduhal mukallafu fi tanfidil hukmi syar'i sababun syar'iyyun sahihun litahfif minhu biwajhim ma. Wa yushtaratu ay yakuna at-takhfif laisa mukhalifan lil kitabi wala sunnati
wal qiyasis sahihi wal maslahah. Itu adalah definisi daripada apa? Al-masyaqqah yang dikemukakan oleh As-Sa'id Ramli Al-Buti, Sa'id Ramli Al-Buti. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, bahwa al-masyaqqatu tajlibu taysir ini adalah kaidah yang sangat penting, karena dari kajian-kajian ilmu fikih itu hampir seluruh bab-bab di dalam fikih itu adalah dikeluarkan atau dihasilkan dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Tetapi kesulitan yang bisa mempermudah kita. Artinya kalau kita mendapatkan kesulitan di dalam penerapan hukum, kita akan mendapatkan kemurahan untuk melaksanakan atau mendapatkan rukhsah untuk menjalankan hukum tersebut. Karena pada dasarnya hukum Islam itu adalah untuk kemaslahatan hamba, untuk kemaslahatan umat, sehingga umat di dalam melaksanakan hukum tidak boleh atau tidak harus menanggung kesulitan-kesulitan yang. Nah, di dalam masyaqqat itu ada 3 kategori. Ada 3 kategori. Ada yang disebut masyaqqah azimah qadhihah, masyaqqat yang berat. Dan kalau masyaqqat berat ini adalah masyaqqat yang boleh mengambil keringanan hukum dari hukum aslinya. Misalnya ada ketakutan terhadap rusaknya jiwa atau anggota kita atau kemanfaatan kita, maka kita boleh mengambil rukhsah kalau masyaqqatnya ini adalah masyaqqah azimah. Kemudian yang kedua adalah masyaqqah khafifah, masyaqqah yang ringan. Kal wajai al-basit al-muhtamil fil usbu', misalnya ya sakit yang ringan di jari kita, awis soda al-khafif, atau sakit yang ringan fil ra'si, di kepala kita. Maka masyaqqat yang ringan seperti ini tidak ada pengaruhnya terhadap hukum Islam. Artinya tidak boleh mengambil rukhsah. Tapi harus mengambil hukum yang asli, yaitu hukum azimahnya. Kemudian ketiga adalah masyaqqah mutawassithah. Masyaqqah atau kesulitan yang terjadi atau yang ada di antara kedua itu. Bisa mendekati masyaqqah azimah, masyaqqah yang berat, atau bisa mendekati kepada masyaqqah yang khafifah. Nah, kalau ini maka kalau mendekati yang masyaqqah azimah, masyaqqah yang sulit, ya boleh mengambil rukhsah. Tapi kalau mendekati masyaqqah yang khafifah, yang ringan, tidak boleh mengambil rukhsah. Tidak boleh mengambil keringanan hukum. Nah, siapa yang tahu? Ya orang tersebut, artinya pribadi masing-masing yang bisa mengukur apakah saya ini sudah bisa masuk kategori masyaqqah azimah. Misalnya kalau misalnya puasa boleh tidak puasa, kalau misalnya dalam perjalanan sudah boleh jamak qashar dan sebagainya. Itu adalah kembalinya kepada orang tersebut, atau berdasarkan informasi atau berdasarkan rekomendasi dari dokter ahli misalnya, seperti itu. Kaidah al-masyaqqah, jadi al-masyaqqatu tajlibu taysir ini diambil dari dalilnya adalah dari Al-Qur'an, yaitu bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah menghendaki kepada kamu kemudahan dan tidak menghendaki kepada kamu kesulitan. Jadi ayat ini yang terkait dengan ibadah-ibadah yang kewajiban puasa, misalnya kita sulit atau mendapatkan kesulitan dalam berpuasa, kita boleh mengambil rukhsah tidak puasa kemudian diganti di hari yang lain. Ada ayat Al-Qur'an yang lain, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj.
Jadi Allah tidak menjadikan agama ini sulit untuk dikerjakan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, bahwa yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra itu, jadi kalau di dalam tafsir-tafsir itu dijelaskan bahwa ada orang yang misalnya di dalam sebuah itu ada banyak, ada orang puasa kemudian di tengah jalan dia sudah merasa berat, tidak kuat, maka kok terus dia puasa itu kemudian sampai kemudian berbahaya pada dirinya, kalau itu diteruskan maka itu akan berdosa. Maka di situ maka nanti ada kemurahan. Bahkan kalau itu mengarah kepada kerusakan pada dirinya, maka wajib dia berbuka puasa. Bapak Ibu yang kami muliakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ini juga jadi dalil daripada qaidah al-masyaqqatu tadribut taisir. Dalil-dalil yang lain juga banyak, misalnya hadis Nabi, yaitu ketika mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa ke Yaman untuk menjadi qadhi di sana, maka Rasulullah berpesan, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Jadi kamu supaya mempermudah mereka, jangan mempersulit mereka. Berilah mereka kabar gembira dan janganlah kamu takut-takuti mereka. Nah, dengan demikian maka orang akan tertarik dengan ajaran kita. Karena ada beberapa pilihan-pilihan hukum yang bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan kesulitan. Nah, di sebuah hadis juga disebutkan, misalnya ada hadis diriwayatkan dari Siti Aisyah bahwa ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aisaruhuma ma lam yakun isman. Fa in kana isman kana ab'adan nasi min. Rasulullah itu kalau disuruh memilih di antara dua perkara, maka akan dipilih yang paling mudah. Dipilih yang paling mudah selama yang mudah itu tidak mengandung dosa. Atau ulama yang lain memberikan tidak haram dan tidak makruh, maka Rasulullah akan mengambil yang paling mudah. Tetapi ini kemudian ditafsiri juga oleh ulama bahwa mengambil yang paling mudah bagi Rasul itu adalah untuk urusan-urusan dunia, bukan urusan-urusan ibadah. Kalau urusan-urusan ibadah, Rasulullah bahkan mengambil yang berat-berat, seperti sholat lail sekian rakaat misalnya, sehingga sampai kakinya bengkak-bengkak dan sebagainya. Tapi kalau urusan dunia, misalnya dalam hal-hal yang tidak ada nas, Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Nah, dari sahabat ada berbagai macam pendapat yang muncul, maka Rasulullah akan mengambil yang termudah, asal yang mudah itu sama-sama mubah. Maka diambil yang paling mudah untuk dilaksanakan, supaya tidak memberatkan kepada umat. Para bapak, para ibu yang kami muliakan. Nah, kemudian kita di dalam mengambil rukhsah, orang mendapatkan keringanan hukum itu ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab. Satu misalnya adalah ikrah. Orang karena dipaksa itu boleh mengambil keringanan hukum. Misalnya orang dipaksa untuk mencuri misalnya. Kalau tidak mencuri dia akan dibunuh misalnya begitu. Maka dia kemudian boleh mencuri itu, tetapi hatinya tetap harus mengingkari terhadap kemungkaran yang dipaksakan kepada dia. Jadi, karena Rasulullah juga bersabda, innallaha jawaza an ummati khata'an wa nisyanan wa mastukrihu alaih. Jadi Allah memaafkan terhadap dosa umat saya tentang dosa salah, dosa karena lupa, dan dosa karena hal-hal yang dipaksakan kepada dia. Nah, tetapi untuk bisa mengambil hukum keringanan,
karena dipaksa ini ulama memberikan beberapa syarat. Syaratnya adalah satu, ayyakuna al-mukrihu qadiran ala tamfidhi ma haddada. Jadi syaratnya orang yang memaksa itu mampu melaksanakan apa yang dipaksakan. Jadi kalau ada orang mengancam pada seseorang, tetapi yang mengancam tidak mampu melaksanakan apa yang diancamkan itu, maka tidak boleh mengambil keringanan hukum sehingga melakukan hal-hal yang dilarang yang diancamkan tadi itu tidak boleh. Yang kedua, ayagliba ala dzannil mustakrihi iko al makarihi ma haddada bihi fil hali idza lam yatamassa. Jadi orang yang dipaksa itu punya dugaan kuat bahwa apa yang dipaksakan kepada dirinya itu akan segera dilaksanakan kalau dia tidak menuruti apa yang menjadi kehendak daripada orang yang mengancam tadi. Jadi harus ada punya dugaan kuat. Jadi tidak sekedar dipaksa kemudian manut begitu saja, tidak, tetapi harus ada dugaan kuat bahwa dia tidak dia akan dilaksanakan ancamannya kalau tidak mengikuti. Kemudian yang ketiga syaratnya ayyakuna asyai'u al-muhaddadu bihi mimma yasuku 'ala nafsi tahammuluhu. Dan sesuatu yang dipaksakan itu memang hal yang berat bagi dia untuk menanggungnya, untuk melaksanakan itu berat. Menyebabkan dia akan mati atau dalam kondisi yang sangat membahayakan terhadap dirinya. Nah, kalau ancamannya ringan, tidak membahayakan kepada diri, kalau dia melaksanakan juga tidak apa-apa, tidak boleh mengambil rukhsah. Kemudian syarat yang keempat, ayyakuna al-muhaddadu bihi ajilan. Jadi ancamannya tadi segera dilaksanakan. Kalau ancamannya misalnya masih 3 hari lagi atau 4 hari lagi dan sebagainya, maka pada saat itu dia tidak boleh mengerjakan apa yang diancam. Karena apa? Masih ada kemungkinan untuk menyelamatkan diri, minta bantuan dengan orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu. Kemudian yang kelima syaratnya adalah ayyakuna al-ikrahu bi ghairi haqqin. Artinya paksaan itu adalah bukan hak, artinya tidak disyariatkan. Tapi kalau paksaan itu disyariatkan, ya orang tidak boleh mengambil rukhsah. Orang tidak boleh mengambil rukhsah. Kemudian itu yang pertama ikrah. Kemudian yang kedua yang boleh mengambil rukhsah adalah anisyanul, orang lupa. Jadi orang lupa tidak melaksanakan kewajiban. Misalnya waktunya sholat zuhur, kemudian lupa, dia tidak melaksanakan sholat zuhur sampai lewat waktu, maka dia boleh mengambil rukhsah, artinya diqadha setelah itu. Jadi dia meninggalkan sholat tadi tidak berdosa karena lupa. Atau lupa mengerjakan sesuatu yang haram. Jadi ada barang yang haram, kita lupa, tapi kita kerjakan, itu tidak apa-apa. Misalnya kita puasa itu kan dilarang makan, dilarang minum. Tetapi kita makan, tapi makannya itu lupa, maka itu tidak apa-apa. Diteruskan saja puasanya, karena itu adalah it'am wa syarab, itu adalah pemberian makan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lupa itu melanggar. Nah, ya orang bisa saja orang itu lupa melanggar aturan. Nah, ini maka bisa juga menjadi pertimbangan hukum untuk meringankan. Bisa diadopsi oleh hukum nasional, misalnya tentang nisyan itu juga begitu di dalam Islam seperti itu. Tetapi kalau orang terjadi lupa, itu ada hal-hal yang terkait dengan konsekuensi lupa tadi. Ya. Apa? Satu adalah wa man taraka fardhan minal ma'murat nasiyan fala isma alaih walakin la budda lahu minal qada. Jadi kalau dia lupa meninggalkan hal-hal yang diperintah tidak berdosa, tetapi harus mengqadha, dan dia tidak berdosa. Kemudian tadi yang kedua tadi, kalau lupa melaksanakan hal yang dilarang maka juga tidak berdosa, dan
ibadahnya. Kalau itu puasa misalnya masa tetap sah. Kemudian yang ketiga, waman atlafa malal ghairi nasian, ada orang lupa merusak harta orang lain. Lupa, jadi harta orang lain dirusak. Ya enggak tahu kenapa kok orang lupa. Maka dia tidak berdosa, tetapi dia wajib ganteni. Wajib ganti. Jadi fayajibu agdoman. Karena Rasulullah bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Itu yang terkait dengan lupa. Kemudian sebab berikutnya adalah al-jahlu, bodoh, tidak ngerti. Orang ngerti tentang hukum itu tidak apa-apa. Misalnya orang baru masuk Islam atau baru belajar Islam, tidak ngerti. Itu ada sebuah riwayat ya, di hadis itu ada Rasulullah itu melihat ada orang masuk masjid kemudian sholat. Tapi sholatnya itu omong-omongan itu. Satu dengan yang lain itu omong-omongan. Nah, Rasulullah tanya kepada sahabat yang lain, sahabat yang mengertilah tentang apa sebenarnya aturan sholat itu bagaimana ngerti. Itu gimana itu sholat itu benar enggak? Jawabnya sahabat tadi, ya begitulah Rasulullah kebanyakan ahli Madinah, penduduk Madinah kalau sholat seperti itu. Jadi tidak semuanya itu penduduk Madinah waktu itu betul semua secara syar'i yang pas gitu ya. Itu ada itu sholat itu omong-omongan. Rasulullah diberitahu bahwa kebanyakan begitu sholatnya, sholat omong-omongan. Rasulullah bilang latus mi'hu, wes ojo disiar-siarno kepada orang lain, tuhlik, nanti kamu merusak mereka. Jadi artinya dimaafkan ketika mereka belum tahu. Jadi tidak tahu misalnya. Tetapi mereka tetap harus belajar. Mereka harus belajar bagaimana sholat yang baik, bagaimana puasa yang baik dan sebagainya. Itu al-jahl, jadi kebodohan bisa apa? Bisa meringankan beban. Artinya dimaafkan kesalahannya tadi. Kemudian apa? Jadi karena memang apa? Karena Islam itu menghendaki kemudahan. Berikutnya adalah al-usru. Jadi orang kalau mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan apa? Ibadah itu ada keringanan-keringanan. Termasuk dalam kajian fikih itu biasanya disebut umumul balwa. Umumul balwa. Jadi cobaan yang sudah umum yang sulit untuk kita hindari. Yang sudah hindari. Nah, ini ada hadis misalnya dasarnya apa itu? Kalau sulit boleh mengambil rukhsah, boleh mengambil keringanan hukum itu adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha laisat binajasin. Innaha laisat binajasin, bahwa apa ini? Hirrah. Hirrah itu apa? Kucing ya. Kucing itu tidak najis, tidak najis. Innaha minatawafina alaikum. Innaha minatawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu adalah minatawafina, termasuk tawafin. Tawafin itu khodam, pelayan di rumah itu. Pelayan di rumah itu tawaf. Kenapa disebut tawafin? Karena ya keluar masuk di rumah melayani sayyidnya. Itu namanya tawafin. Nah, apa ini hirroh ini disamakan dengan tawafin. Jadi disamakan dengan pelayan-pelayan sayyid di rumah itu yang keluar masuk. Nah, ilatnya apa? Rasulullah kemudian mengatakan innalaisa binatin, karena ada apa ya? Ada keraguan-raguan di sahabat itu. Kucing itu kan sering makan apa itu ya? Misalnya tikus atau barang-barang najis itu. Jadi mulutnya ini ada unsur najisnya. Tapi oleh Rasulullah dikatakan itu suci, apa-apa. Karena memang sulit untuk menjaga. Mereka setiap hari masuk rumah kita, ya kadang-kadang kena pakaian kita dan sebagainya, maka itu dimaafkan. Itu sulit. Jadi itu ada ceritanya panjang tentang apa kucing itu, sehingga apa itu termasuk hal-hal yang mendapatkan rukhsah. Ya sebenarnya ada najisnya, tapi karena kita sulit menghindari maka menjadi dibolehkan. Kemudian ada hadis lagi adalah
Maruya anna Umma Salamata qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini imra'atun utilu zaili wa amshi fil makanil qadari. Faqalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahhiru ma ba'da. Jadi siapa ini? Umi Salamah ini bilang, saya ini orang perempuan. Utilu zaili. Saya ini, baju saya ini panjang, klembrek, di lemah. Klembrek. Zaili itu sauk. Klembrek. Nah, klembrek kalau jalan itu mesti kena debu ya, debu. Nah, debu itu di debu kan najis ya, banyak najis, kotoran. Nah, kata Rasulullah, nah, itu bisa suci, tidak apa-apa, bisa suci. Jadi ketika ditarik kena melewati tempat yang suci, kotorannya menjadi hilang, menjadi suci. Jadi tidak usah harus dicuci, dipakai air dan sebagainya. Kata Rasulullah itu yutahhiruhu ma ba'da. Jadi apa? Kamu jalan ke depan, nanti kena tempat yang suci, maka pakaian itu menjadi suci dengan sendirinya. Jadi begitu mudahnya di dalam ajaran Islam itu, sehingga tidak memberatkan terhadap umat ketika menghadapi hal-hal yang bersifat sulit atau umumul balwa itu. Jadi itu yang terkait dengan itu. Kemudian lagi juga ada hadis ya, hadis yang terkait dengan sulitnya menjaga hal-hal yang menjadi umumul balwa. Itu adalah hadisnya yang berbunyi, idza ata ahadukum al masjida falyantadhir fi na'laihi fa in wajad falyantadhir fi na'laihi fa in wajada fihi ma qadaran falyamsahu wal yusalli fihi ma. Jadi itu? Ini ceritanya begini. Jadi Rasulullah itu ketika mau sholat itu sandalnya ini dilepas. Sandal diletakkan di sebelah kiri sandalnya itu. Nah, sahabat-sahabat yang lain melihat Rasulullah, karena Rasulullah itu uswatun hasanah, mau sholat sandalnya dilepas, diletakkan sebelah kiri, kemudian sahabat-sahabat itu sandalnya juga dilempar itu, dibuang. Nah, setelah Rasulullah selesai sholat, tanyalah, kenapa sandal kamu kok kamu buang? Nah, sahabat menjawab, kami melihat panjenengan Rasulullah meletakkan sandal di sebelah kiri itu. Nah, sandal saya juga saya lempari itu. Dianggapnya itu karena najis. Nah, sandal ini kan masih punya nilai. Jangan dibuang saja. Tapi membuang harta itu kan tidak boleh. Islam masih menghargai harta sekecil apapun, kalau itu masih bisa dimanfaatkan jangan dibuang. Kalau masih bisa dibersihkan, disucikan, disucikan. Nah, disucikan. Nah, kenapa sih saya kok letakkan sandal saya itu? Tadi itu malaikat Jibril itu datang memberitahu saya bahwa di sandal saya itu ada kotorannya. Kemudian saya pikirkan begitu. Nah, karena itu kalau kamu nanti itu mau sholat, itu kalau ada kotorannya, kamu bersihkan dulu, jadi kamu gesek-gesekkan sama tanah, itu sudah bisa suci. Kamu sudah bisa sholat di atas sandal. Jadi Rasulullah itu kan kalau sholat, kalau waktu itu masjidnya kan masih berupa tanah, jadi tidak seperti masjid-masjid sekarang, sandal tidak boleh masuk ke masjid, karena memang sudah setepiran itu. Tapi zaman Rasulullah kan tanah biasa. Sholat di atas sandal itu boleh, kalau sandalnya suci. Nah, cara mensucikan itu kan tadi, Nggak repot-repot, nggak usah dibawa ke, digosokkan sama tanah sudah bisa menjadi suci sendiri, dan sholat di atas sandal itu. Di atas sandal nggak apa-apa. Jadi cara mensucikan sangat mudah. Kalau harus dibuang, ini kan mensulitkan. Itu yang menyebabkan boleh mengambil rukhsah. Kemudian berikutnya adalah yang meringankan beban kita atau bisa mendapatkan rukhsah adalah safar. Orang bepergian. Tetapi ada syarat ya, ada syarat untuk memperoleh keringanan hukum itu bepergian yang bagaimana? Satu syaratnya adalah as-safaru tawilu. Perjalanannya panjang, jauh. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ya alamaka la tabsuru fi aqalla min arba'ati burdin min Makkah ila Usfan. Mohon Rasulullah maaf, mohon ada maaf, ya. Waktunya kurang lebih sekitar 5 menit lagi. Ya, Mohon ya, maaf. ya. Jadi itu salah. Jadi tidak kamu jangan mengkosor sholat. Jaraknya itu lebih sedikit dari 4 burud, yaitu Mekah dan Usfan. Mekah dan Usfan. Nah, ternyata itu Mekah dan Usfan itu diukur oleh para ulama itu ya kira-kira 89 km. Jadi syaratnya. Kemudian itu tadi masih ada safar, kemudian yang kedua syaratnya apa? As-safaru li gharadin masyru'. Perginya itu karena masuk tujuan syariat, mubah, tidak maksiat. Kalau dia maksiat maka tidak boleh mengambil rukhsah. Jadi itu adalah beberapa syarat yang terkait dengan bepergian. Jadi di dalam kaidah lain adalah ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Rukhsah tidak terkait dengan maksiat. Juga ada lagi ar-rukhsah la tunatu bisyak. Rukhsah tidak ada hubungannya dengan keraguan. Itu syarat-syarat mengambil rukhsah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akan sambung dalam forum tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Haji Abdul Wahid yang telah menyampaikan paparan materi kita pada pagi hari ini tentang kaidah fikih, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taysir. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada beberapa prinsip dalam syariat Islam dalam menetapkan hukum. Di antaranya adalah tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat. Kemudian yang kedua adalah tidak memberatkan. Yang ketiga adalah menyedikitkan beban. Kemudian yang keempat adalah bertahap dalam penetapan hukum. Dan yang kelima adalah untuk keadilan yang merata. Apa yang saya sampaikan berhubungan sekali kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz kita, yaitu dalam penerapan agama, jika muncul masyaqqah atau kesulitan, maka muncul yang namanya rukhsah. Saya kira itu Bapak Ibu, dan sudah banyak dari jamaah kita yang raisen pada pagi hari ini. Kami persilahkan, ada 3 orang penanya yang sudah raisen. Nanti sekaligus berurutan Ustaz, nanti baru kemudian dijawab secara bersama-sama bergantian untuk menyingkat waktu. Kami persilahkan, yang pertama adalah Ustadz Ahmad Fisol, kemudian nanti dilanjut Ibu Syarifah Laili dari Bondowoso, dan yang ketiga nanti dilanjut Ustadz Rahmadi Salman. Yang keempat Pak Abdul Mukhid dari Pasuruan. 4 dulu sementara. Monggo, Ustadz Fisol, kami persilahkan. Assalamualaikum, Ustadz Fisol. Assalamualaikum, Ustadz Fisol. Monggo, Ustadz Fisol. Suaranya Ustadz Fisol. Di-unmute dulu, Ustadz. Ustadz Fisol, kami persilahkan. Atau Bu Laili dulu, monggo. Bu Laili, monggo. Pak Sarif, mohon dibantu, teman-teman kesulitan kayaknya unmute-nya Pak Sarif. Assalamualaikum. Pak Fisal bisa? Bu Syarifah? Atau Pak Abdul Mukhid dulu, monggo. Pak Abdul Mukhid. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, kita pagi ini bisa kumpul dengan orang-orang hebat, ya. Alhamdulillah, semoga berkah. Pertanyaannya, Yai Rohim. Alhamdulillah, saya juga lulusan dari tambak beras, Yai. Alhamdulillah. Ya. Gimana kabarnya? Tahun 90 saya keluarnya. Oh iya. Dari tambak beras, mannya. Ya. Sama Lamongan ya, Ustaz ya. Ya, sama Lamongannya juga.
Lawangan Gelagah gitu ya. Terima kasih Kiai. Ini memang ada banyak permasalahan yang kaitannya dengan masyakot itu memang gitu ya. Seperti halnya tukang batu itu kan. Karena pekerjaannya tukang batu berarti kesempatan untuk bisa puasa itu kan sangat sulit sekali. Oh, dia ada masyakot gitu. Tapi apa bisa dianalogkan di situ? Saya tadi mendengarkan kan nggak ada karena lisafar atau apa tadi banyak sekali karena ada sebuah rukhsah itu kan, tapi tukang batu kan sepanjang tahun itu dia kan kerjanya berat itu, apa bisa dimasukkan ke masyakot itu. Yang kedua, biasanya itu kalau dulu kita sekolah itu kan ada lomba gerak jalan itu, berangkatnya kadang-kadang itu sebelum zuhur, kemudian nanti itu selesainya itu sampai asar itu kadang-kadang itu. Atau mungkin yang biasa itu pengantin ini. Pengantin itu kan riasnya itu jam 10 dirias. Tapi dia harus ada sesi foto dan seterusnya sampai asar. Apa bisa itu diambil rukhsah untuk sholatnya di jamak itu? Terima kasih Yai pencerahannya. Alhamdulillah. Disambung Bu Laili, monggo kang persilahkan. Bu Laili Syarifah. Assalamualaikum Bu Laili, bisa mendengar suara saya? Oh, waalaikumsalam. Enggak. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan materi fikih kelas 11 ini. Betul. Usul fikih kelas 11. Sama kelas 12. Ya, tentang kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ada satu pertanyaan begini terkait dengan sahabat yang pakaiannya sampai ke bawah dan ternyata sekarang jadi sebuah problematika di daerah sini yang dengan alasan mereka berhijrah yang mereka pakaiannya panjang-panjang sehingga mengartikan kalau ada najis nanti najisnya malah tersucikan oleh pakaian kita. Apakah itu juga berlaku untuk saat sekarang gitu? Karena banyak najis sekarang kan bukan najis yang kecil-kecil tapi najisnya yang besar-besar kayak kotoran binatang yang banyak-banyak berkeliaran di sekitar kita. Hanya itu saja pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya Pak Yai. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Laili. Dilanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dilanjutkan Pak Abdul Muhid. Monggo Pak Abdul Muhid, dibuka dulu mikrofonnya Pak Abdul Muhid. Pak Abdul Muhid, suaranya belum bisa didengar. Pak Sarif, mohon bisa dibantu Pak Sarif. Pak Muhid, suaranya masih unmute. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Muhid Pak Rohim, alumni Mualimin. Oh iya ya Pak Rohim, oke Pasuruan ya. Pasuruan, salam dari Pak Mahmud. Ya itu teman dulu di pondok. Salah, Yai Manasikin. Terima kasih Pak Rohim pencerahannya. Ya. Mengingatkan kembali sekian tahun tentang kaidah al-masyaqqat tadi. Iya. Cara wong Tuban kangelan iku iso ndatangno kemudahan. Ini Pak Rohim, ini kasus tentang haji nih Pak Rohim. Kalau daftar sekarang ini antrinya sampai 30 sekian tahun Pak Rohim. Iya. Apakah ini masuk dalam pengertian sing masyaqqat azimah atas Rohim? Iya. Terima kasih Pak Nasikin, itu simpel saja tentang haji. Terima kasih Pak Muhid atas partisipasinya, Bapak Sol, Mutakin dari Gresik, Syarifah dari Bondowoso. Baik Pak Yai, pertanyaan yang pertama dari Pak Kisol tadi adalah apakah tukang batu yang tiap hari kerjanya berat itu bisa mendapatkan rukhsah? Kemudian yang kedua, kegiatan lomba seperti gerak jalan, kemudian mungkin juga manten, karnaval, yang itu aplikatif sekali ya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang
dihadapkan dengan itu. Itu hukumnya bagaimana? Kemudian dari Bu Laili tadi adalah berkaitan dengan pakaian yang panjang dari disinggung oleh Ustaz tentang najis atau sucinya, dan yang ketiga dari Pak Mufid adalah tentang pendaftaran haji yang tentang waktunya panjang sekali. Ya. Kalau daftar sekarang itu bisa mungkin 30 tahun yang akan datang. Mungkin ya kita sudah lebih dari 80 tahun mungkin masih bisa berangkat atau tidak. Demikian Ustaz, monggo. Ya, terima kasih atas beberapa pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk memberikan jawaban. Jadi untuk tukang bakso yang batu, tukang batu. Iya, ya. Tukang apa, Pak? Tukang batu. Oh, tukang batu ya, tukang ya, batu. Nah, tukang batu bukan berarti. Tukang batu yang masangkot itu bagaimana? Ya, sama dengan yang lain-lain. Jadi bukan tukang batu saja. Jadi kalau mereka masangkot, tapi tidak boleh sejak awal. Tapi tetap setiap malam harus niat bahwa saya akan puasa besok. Jangan sebelum kemudian sudah orang niat raposo. Jadi dia tetap berkewajiban niat puasa dan puasa betul pada saat hari itu. Begitu nanti di tengah-tengah masakot, nah itu boleh mungkin. Boleh kalau masakot. Tapi dia tetap punya kewajiban untuk mengganti di hari yang lain. Jadi dia harus berusaha bisa mengganti. Jangan kemudian terus nukang batu terus tidak pernah ganti dia. Tapi di saat dia, jadi setiap hari harus niat berpuasa dan melaksanakan puasa. Misalnya jam 8 sudah masakot ya mungkin tidak apa. Tidak kemudian sejak awal aku besok nukang raposo, niat, sahur, ya. Tidak boleh kalau begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang apa itu tadi ya, karnaval tadi ya, gimana itu? Nah, ini lihat saja kalau nanti di karnavalnya maksiat ya nggak boleh ngambil rusak itu. Dia sendiri yang tahu, dia tidak tahu. Tapi kalau ada yang memperbolehkan, tapi jangan dijadikan adat. Taklid saja terhadap Imam Ahmad bin Hanbal itu boleh. Jadi kalau hal-hal yang tidak adat, tidak dijadikan kebiasaan lah, hanya karena hal tertentu itu boleh menjamak salat. Ya dasarnya apa? Rasulullah itu pernah menjamak zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya di Madinah, jamaah sama sahabat. Penjelasannya itu bila khaufin wala marodin. Nah itu yang kemudian dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal itu atau mazhab Hambali itu yang memperbolehkan di saat-saat ada kebutuhan atau tidak menjadi adat lah. Hal-hal yang insidental kita tidak bisa menghindari boleh dijamak. Tetapi itu alasan bisa menjamak itu kalau dari jumhurul ulama dari Imam Syafi'i misalnya begitu itu ya alasannya harus safar, kemudian khauf, kemudian mator. Di luar itu tidak ada nasnya. Nah, kalau yang boleh jamak itu ulama yang mengatakan tetap sholat harus tepat pada waktunya. Karena yang asli itu sholat harus di waktunya. Karena ini imaduddin ya, tidak boleh digampang-gampang itu imaduddin. Nah, hadisnya Rasulullah itu ditakwili adalah al-jam'u as-suri. Jamak dalam bentuk penggambaran. Artinya sholat zuhur diakhirkan, menjelang sholat asar, kemudian sholat zuhur biasa, kemudian nanti masuk sholat asar langsung sholat asar. Jadi itu namanya al-jam'u as-suri. Tapi itu tetap di sholat di waktunya masing-masing. Tapi kalau memang mau mengambil yang seperti itu, ikut saja mazhabnya Ahmad bin Hanbal boleh, tapi jangan dijadikan adat. Asal tidak ada maksiat. Itu yang jawaban saya. Kemudian yang kedua tadi yang terkait dengan pakaian tadi. Bagaimana? Ya sama saja kalau nanti zaman Nabi dengan sekarang ini sama saja. Malah dulu itu kotorannya unta di mana-mana itu ya. Berat saja. Jadi asal tidak kelihatan saja. Karena kalau menjaga ya memang kalau memang berhati-hati ya. Jadi boleh, tapi berhati-hati yang terlalu najis itu malah tidak boleh. Itu malah berat. Koyo-koyo kok sek najis, malah ini masyarakat. Kita beragama tidak boleh dengan cara memberatkan seperti itu. Kalau kelihatannya nggak ada, ya boleh. Nah, kemudian yang terkait dengan tadi
haji tadi, apa itu termasuk ya itu kan manistatu ila sabila. Jadi itu pengembangan sekarang itu satu porsi ya, termasuk ya porsi apa ini bisa berangkat kapan ini kan memang kita nggak bisa toh, nggak bisa mau berangkat sendiri juga nggak bisa, kita harus melalui apa aturan pemerintah ya, semuanya itu diatur oleh pemerintah kan demi kemaslahatan. Jadi itu termasuk ya apa, kita belum istitoah ya, jadi istitoah di samping uang, di samping kesehatan juga apa kesempatan yang diberikan oleh pejabat otoritas ini yang menjadi. Jadi itu termasuk apa? Saya kira itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Saya kira sangat aplikatif, artinya kembali kepada kaidah bahwa kita mengambil yang mudah selama ada dasar yang bisa kita gunakan untuk mengamalkan itu. Bapak Ibu, masih ada 3 menit sebelum waktu berakhir. Mungkin masih ada yang ingin bertanya kepada Bapak Ustadz tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu Al-Masyaqqatu Tajlibut Taysir. Sambil menunggu, perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu peserta kajian pada pagi hari ini. Ini informasi dari Bapak penanggung jawab kita, yaitu mohon bantuan kepada Bapak Ibu partisipan di seluruh Indonesia bahwa untuk jadwal kajian bulan Desember awal sampai akhir itu belum terisi. Jadi mohon direkomendasikan jika ada sahabat-sahabat kita, guru di seluruh madrasah di Indonesia yang berkenan untuk berbagi, bisa menghubungi kami selaku panitia untuk kita jadwalkan di bulan Desember. Kami persilakan Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, nampaknya sudah cukup ini Ustaz. Sudah Ya, terima kasih. penjelasannya sangat jelas sekali dan aplikatif sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini bisa menambah wawasan keislaman kita dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam terapan kehidupan sehari-hari sehingga mengamalkan agama itu adalah mudah, tidak ada yang sulit, dan kalaupun dirasa sulit pasti ada rukhsah mendasar pada kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Bapak Ibu jamaah kajian keislaman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 14 menit. Saya kira kita cukupkan sekian kajian kita pada pagi hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti mungkin bisa disambung pada pertemuan yang lain. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak narasumber hebat kita pada pagi hari ini, Bapak Haji Abdul Rahim. Terima kasih Ustaz. Dan seluruh Bapak Ibu guru madrasah hebat di Indonesia yang sudah hadir pada kajian keislaman pada pagi hari ini. Saya Nasikin Mage dari Mansatu Ngawi bersama Bapak Muhammad Syarifuddin selaku petugas pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan perlu kami informasikan pada Bapak Ibu untuk selalu mengikuti kajian keislaman yang diadakan oleh GTK Madrasah Berbagi pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu setiap jam 5.15 sampai jam 6.15. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai Rohim. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih kembali. Mas Nasikin. Terima kasih semua. Pak Sarip. Pak Sarip. Terima kasih semua teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Nurbaya, mohon maaf Bu Nurbaya. Terima kasih semuanya. Mohon izin untuk persiapan acara Hari Guru.